Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu, bahwa Engkau memberikan kepada kami Santo Pius ke-10 yang membaharui gereja dari dalam, membaharui liturgi, membaharui sakramen, terutama sakramen Ekaristi yang boleh dirayakan setiap hari, dan anak-anak yang berusia 12 tahun diperbolehkan untuk menerima tubuh putramu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu membaharui gereja dengan sesuatu yang baru sesuai dengan tanda-tanda zaman. Berkatilah gereja kami yang menghadapi soal-soal yang tidak mudah, yang pelik di zaman ini, sehingga dapat mengarunginya dengan penuh iman dan kasih. Berkatilah paus, uskup, para imam, dan semua saja yang terlibat dalam gereja. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengingatkan kita akan satu hal yang menurut saya penting dan mendasar. Apa? Kita tidak boleh jatuh dalam eksternalisme, dalam hal-hal yang lahiriah, dalam hal-hal yang eksternal, dalam hal-hal yang kelihatan. Bukan tidak penting, tetap penting dan tetap perlu. Tetapi jangan lupa bahwa yang di luar itu berasal dari dalam. Dari apa yang di lubuk hati kita yang terdalam. Maka ketika kita jatuh kepada apa yang kelihatan, baju, mobil, rumah, perilaku, ya, tanda-tanda, simbol-simbol alamiah, tentu saja sekali lagi itu penting, tetap penting dan tetap perlu. Tetapi bukanlah yang mutlak. Dan itulah yang dikecam Yesus hari ini. Orang Farisi, ahli Taurat, yang sangat menekankan aspek lahiriah. Dan itu pula yang kalau mau jujur, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sekitar kita yang sangat menekankan aspek lahiriah itu. Dan mereka mengira yang lahiriah itu adalah sungguh-sungguh merupakan ungkapan dari apa yang di dalam. Meski benar, tapi ketika jatuh kepada yang lahiriah menjadi yang mutlak, yang menjadi ukuran, maka jatuhlah kepada perilaku-perilaku yang tidak selalu sesuai dengan hati nurani manusia. Ya. Kita lihat sebentar beberapa informasi di medsos ketika Taliban menguasai Afghanistan, jadi mereka sangat menekankan aspek itu, gitu loh. Ketika mereka bermain dengan bom-bom kari dan diputar-putar segala macam, mereka juga manusia yang ingin bermain, ingin menunjukkan playfulness dalam hidup manusia. Tetapi kemudian setelah itu dibakar semua, karena itu dianggap sebagai musyrik. Ya. Jadi orang tidak mengerti dan memahami keutuhan manusia yang luar biasa. Menjadi sangat radikal, menjadi sangat puritanisme, menjadi sangat kaku. Ya, bahkan kita lihat, bahkan kalau mau jujur ada perlakuan-perlakuan terhadap wanita yang sangat diskriminatif, sangat-sangat diskriminatif. Jadi pemahaman-pemahaman yang sektarian, yang sempit, yang kaku ini karena menampilkan apa-apa yang lahiriah. Padahal perjalanan hidup rohani, kita sebut saja rohani, yang nggak kelihatan. Maka itu sebetulnya perjalanan ke batin. Ya, tradisi kita, tradisi Jawa terutama sejauh saya tahu, itu dilihat bahwa bagaimana para leluhur kita yang seringkali pergi ke gunung, yang seringkali bertapa, yang seringkali askese, yang seringkali ingin mencari wangsit, mencari sesuatu yang abadi, yang kekal, yang langgeng gitu loh, bukan sesuatu yang lahiriah. Maka ketika kekristenan, kekatolikan sampai ke sini, ya
unsur itu yang sangat kuat di dalam tradisi Jawa. Unsur mistisisme, unsur kontemplatif, unsur doa, unsur hening. Dan itu menimbulkan apa? Menimbulkan suatu kerendahan hati ketika orang memasuki di dalam batinnya, dia tahu bahwa bukan hanya kekuatan dia sendiri, tetapi kekuatan ilahi yang tidak nampak, yang membimbing, menuntun orang untuk memasuki kehidupan yang lahiriah itu. Nah, kenapa orang sombong? Kenapa orang seperti orang Farisi, orang ahli Taurat yang mengukur segala sesuatu dari apa yang nampaknya ia lakukan dengan kelihatan suci, kelihatan saleh? Itu karena dia tidak tahu, tidak memasuki batin yang dalam. Jadi aspek batinnya, ya, ini menjadi tolok ukur dan perjuangan kita di dalam memasuki hidup rohani. Nggak bisa enggak. Ya. Maka untuk itu ada syarat-syarat penting yang memang harus dijalankan. Yang tidak bisa tidak, yang harus dilakukan, dilalui oleh setiap orang. Misalnya askese. Misalnya tidak mengumbar nafsu, ya. Misalnya mati raga, misalnya puasa, misalnya harus tidur sampai larut malam. Itu artinya mencari keheningan untuk menangkap sinyal-sinyal yang tidak nampak, yang tidak lahiriah, tetapi yang menggerakkan hati manusia. Dan itulah yang kita sebut dengan roh. Roh itu Roh Kudus. Kalau kita Roh Kudus, Roh Allah, Roh Ilahi yang terus-menerus menggerakkan kita, dan roh itulah yang menggerakkan Bapa dan Putra. Ya, jadi kesatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu yang menggerakkan adalah roh, yang menghidupkan Bapa dan menghidupkan Putra itu adalah roh. Ya. Dan roh itulah yang diberikan kepada kita, roh dalam kesatuan dengan Bapa, roh kesatuan dengan Putra, dan masuk ke dalam diri kita adalah roh. Roh Kudus itulah yang membuka cakrawala kita, siapa Bapa itu, siapa Putra itu. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, inilah kalau kita menyadari lebih dalam dan lebih dalam akan kehidupan batin, ya kehidupan masuk dalam dunia roh. Nah di situ juga nanti ya ada akibat-akibatnya juga, mungkin orang menjadi lebih peka akan dunia yang tidak nampak ini, yang tidak kasat mata, ya karena dia sudah terbiasa untuk bergaul dengan dunia batin, dunia Allah, dunia rohani. Ya, dalam keheningan dan kesunyian tanpa banyak gangguan eksternal dan keterikatan lahiriah yang lain. Dan itulah yang kalau kita perhatikan dalam ruang-ruang 1-7 dari Teresa Avila, ya. Ruang pertama, kedua dan ketiga adalah ruang kodrati, ruang manusiawi yang berjuang, terus-menerus berjuang untuk mengalahkan diri sendiri, untuk menemukan dan mengalami kehadiran Tuhan dalam dialog, dalam komunikasi. Itu harus perjuangan, ya, perjuangan untuk mengalahkan diri sendiri. Karena disitulah muncul yang di bawah sadar kita itu, karena kita hening, karena kita dia memuncul di atas permukaan. Dan itu yang muncul itu bukan hanya yang positif, yang negatif pun muncul, ya, bawah sadar kita. Dan itu bukan hanya kita sekarang, jadi leluhur kita juga datang itu masuk di dalam bawah sadar kita. Tradisi-tradisi, budaya setempat dan seterusnya itu berada dalam tataran bawah sadar, dan itu muncul, entah itu positif, entah itu negatif, yang memberikan informasi, yang memberikan kekuatan, memberikan pemahaman yang lebih dalam akan kekuatan Allah, akan keselamatan. Nah disitulah kita lihat dalam, kalau Roh Kudus, roh kita yang roh Tuhan yang diberikan kepada kita itu dicurahkan kepada kita, itulah yang membimbing hidup kita, menjadi guru kita yang utama. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga di masa pandemi ini, di saat-saat kita semua, ya, untuk memasuki padang gurun. Sebetulnya kalau saya jujur mengatakan, masa pandemi ini adalah masa padang gurun, ya. Masa di mana kita masuk dalam dunia batin kita, di luar tidak lagi menarik, ya, bahkan dilarang. Ya, mudah-mudahan itu juga tidak membuat kita menjadi nanti setelah dilepas lalu orang menjadi liar. Coba saja ketika nanti mall mulai dibuka, orang menjadi liar, ingin memenuhi kembali, jadi tidak berhasil memasuki batin yang mendalam. Ya, seperti itu harapan kita, bahwa kita semakin masuk ke kedalaman. Dan itu membosankan, itu menjenuhkan, dan itu tidak menarik, tidak memikat gitu loh. Tetapi itulah yang
kalau kita ingin bahagia dalam artian yang sesungguhnya, ya, bukan bahagia materialistis, bukan bahagia yang hedonistis, bukan bahagia yang hanya sekedar di usaha kodrati itu, ya itu penting dan harus. Ya, kita berjuang mati-matian membaca kitab suci, kita merenungkan, kita merefleksikan, kita berdialog dengan Allah. Ya, dalam usaha manusia supaya kita nanti lama-kelamaan keegoan kita itu mulai diruntuhkan, ya. Kita melihat ada secercah dunia lain, dunia roh Allah yang terus membawa kita untuk masuk lebih dalam. Nah, nanti di situ dalam ruang keempat dan masuk 5, 6, 7 itu masuk ruang adikodrati. Jadi masih tarik menarik di mana kita masih berjuang, masih mau mencintai orang lain dengan kekuatan kita, dengan kemauan kita. Lama-lama nanti Tuhan yang kodrati ini, ya, adikodrati ini seperti apa? Jadi saya menggambarkan bahwa 3 ruangan pertama itu seperti orang menggali, menimba air dari sumur, harus berjuang. Ya, mati-matian dengan kebosanan, kejenuhan, terus tetap setia untuk menyirami bunga-bunga dan pohon-pohon supaya menjadi segar, menjadi tumbuh gitu loh. Ya, disitulah nanti sampai kemudian tahap ke-4, 5, dan 6 Tuhan memberikan bentuk lain yang lebih hiburan, misalnya dengan tidak lagi dengan menimba tetapi dengan listrik. Jadi dengan listrik itu lalu kemudian airnya dialirkan, ya. Kemudian juga dengan dengan kerekan itu juga mempermudah, lebih mudah lagi, lebih ringan lagi. Jadi itu ada unsur kodrati, unsur intervensi Allah yang membantu kita. Lalu nanti pada saat tertentu ada hujan. Kita tidak perlu menimba lagi, tidak perlu dengan kerekan, tidak perlu lagi dengan listrik, tapi dengan diam dan hening Tuhan memberikan hujan rahmat. Nah, itulah perjalanan hidup rohani kita, saudaraku terkasih. Nah, Anda berminat, Anda mau, Anda tidak, silakan, monggo, itu jawaban dari kita semua. Ya, ketika kita mau ingin lebih dalam dipergunakan oleh Allah menjadi alat keselamatannya, seperti Santo Pius ke-10 ini, ya. Seorang yang sangat sederhana, seorang yang dari keluarga miskin, yang menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah, pada kemiskinannya dia dan kekayaan Allah. Dan Tuhan memakainya dengan begitu luar biasa, membaharui gereja di saat-saat di mana ada banyak kesulitan-kesulitan, ada banyak bid'ah yang muncul, ada banyak gereja juga mengalami ketidakpercayaan dari umat, ya. Dan dia mulai dengan dirinya sendiri. Mari kita mulai juga dengan diri kita sendiri. Supaya kecaman Yesus kepada orang ahli Taurat dan ahli Farisi ini juga kecaman kepada kita, karena kita terfokus kepada apa yang lahiriah, yang nampak, yang kelihatan, dan kita tidak setia, tidak mampu untuk diam, untuk hening, untuk masuk ke dalam batin kita yang terdalam. Ya, padahal itu adalah syarat penting untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Allah dengan lebih baik. Semoga kecaman Kristus ini juga mengecam saya sebagai imam, sebagai biarawan juga, biarawati, Anda semua, kita semua, ya, supaya pandemi ini tidak sekedar sia-sia belaka. Lalu nanti kalau tidak ada pandemi kita menjadi liar, mengungkapkan segala keinginan kita, memuaskan segala nafsu-nafsu kita. Ya, tidak berhasil kalau demikian. Yang mau pandemi ini Tuhan inginkan adalah supaya kita merasakan kehadiran Tuhan yang menghidupkan kita dengan rohnya. Mari kita mendaraskan terus-menerus, datanglah Roh Kudus terus dalam hati kita, supaya roh kita menjadi hidup. Tuhan berkati Anda semua dan menyembuhkan Anda bila Anda sakit, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.